enggak. Yang penting ini loh, ini terpendam secara menyeluruh dan biasanya tuh di sini suka aku ikat pakai kawat benderat itu. Oh iya iya, itu biar apa fungsinya? Iya, tujuannya itu apa? Kawat ini bisa dipegang ya. Oh. Bisa dipegang ya. Nah, di sini nanti ketika sudah saya kasih kawat atau mungkin di bagian atas, maka dia tujuannya itu dari fotosintesis makanan yang dihasilkan. Mungkin biasanya orang mengukur bibit singkong Ya. menggunakan sentimeter. Tapi kalau aku lebih menyarankan, menganjurkan, kita bisa menghitung ini nih, mata tunasnya ini. Bekas pelepah itu Bekas ya. pelepah ini. Hai guys, kembali lagi bersama Aista Channel. Nah, video kali ini kita rame-rame nih bersama para pakar singkong. Halo. Ada Bagus Official, ada Bagus Channel nih, bagus-bagus semua. Guys, ini yang nggak bagus ini. Nah, kita akan berbagi pendapat dan juga sharing-sharing mengenai cara menanam singkong maupun dalam pemilihan bibit atau mungkin pengolahan media tanam. Kita semua akan bongkar semua di sini. Nah, kalau menurut Mas Bagus Official nih, cara pemilihan bibit itu yang baik menurut jenengan itu seperti apa? Menurut aku, cara memilih bibit yang baik seperti ini. Ya. Ini kita lihat mata tunasnya rapat. Kemudian? Ini akan menghasilkan umbi yang banyak, ini yang lebat. Menurut saya. Daripada yang kecil seperti ini nih. Mana tadi? Nah, ini. Oh iya. Aku lebih senang yang ini. Betul. Jadi prakteknya lebih marem yang ini ya, mantep ini ya. Rapat, lebih memiliki batang yang lebih besar ya. Lebih besar gitu. Benar. Saya juga setuju sih dengan pendapatnya Mas Bagus Official ini. Iya. Kalau versinya Mas Bagus Channel ini seperti apa? Nah, saya lebih senang bibit yang paling unggul, saya lebih dengan cara sistem menanam dengan babon. Babon singkong ini saya menyebutnya ya. Jadi kita cari batang yang berukuran sudah besar, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Kita harus memilih cabang yang seperti ini. Cara menanamnya kalau orang umumnya itu kan berdiri seperti ini ya. Kalau saya menanamnya itu dengan cara melihat dengan kerapatan dari bekas pelepah tersebut gitu. Jadi sesuai prakteknya di lapangan memang ini akan menghasilkan umbi yang lebih lebat dan lebih besar jika dibanding dengan umumnya orang menanam. Itu yang saya alami gitu. Iya. Kalau dari segi ukuran Masnya ini ukurannya kecil berapa senti atau gede atau panjang gitu? Mungkin biasanya orang mengukur bibit singkong menggunakan sentimeter. Tapi kalau aku lebih menyarankan, menganjurkan, kita bisa menghitung ini nih, mata tunasnya ini. Bekas pelepah itu bekas ya? Pelepah ini. Itu yang pas, bekas pelepahnya berapa yang digunakan itu? Jumlahnya berapa? Jumlahnya? Iya. Biasa saya menanam 1, 2, 3, 4. Ini yang saya pendam. 1, 2, 3, 4. Ini saya yang akan tampakkan di permukaan tanah biasanya. Jadi 50-50 ya. 50% itu akan tercipta satu keimbangan. Jadi yang dipendam 50% antara akar dengan jumlah mata tunas yang akan dia tumbahkan. Jadi sehingga terjadi balance gitu ya. Nggak ada yang kesulitan karena nanti udah balance kan udah pasti subur gitu. Saya setuju itu. Betul sekali. Kalau Mas Bagus Channel itu biasanya ngukurnya sama juga seperti itu? Atau mungkin lebih panjang lagi gitu? Untuk babon singkong saya lebih panjang. Lebih panjang ya? Untuk babon singkong ini saya lebih panjang ya, karena jelas ini aja 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, belum yang di sini 7, 8. Ada kurang lebih 8 bekas pelepah ini yang saya gunakan. Jadi ini saya pangkas, panjang dan pendeknya itu bergantung dari kerapatan dari ini, bekas pelepahnya ini. Jadi kalau saya menanam babon singkong, itu kalau misalkan dia bisa menghasilkan umbi yang lebat, sangat lebat banget. Tapi resikonya, kalau karena menanamnya ini kan nanti lumayan agak dalam ya. Dia kalau panen susah nggak tuh? Enggak, dalamnya enggak dalam sekali, enggak. Yang penting ini loh, ini terpendam secara menyeluruh dan biasanya tuh di sini suka aku ikat pakai kawat benderat itu. Iya. Itu biar apa fungsinya? Iya, tujuannya itu apa? Kawat ini bisa dipegang ya? Bisa dipegang ya.
Nah, di sini nanti ketika sudah saya kasih kawat atau mungkin di bagian atas, maka dia tujuannya itu dari fotosintesis makanan yang dihasilkan itu agar tidak mudah lari untuk larut ke batang atas. Sehingga bibit singkong kita ini akan berfokus terhadap pembesaran buah ataupun dia misalkan lagi fokus di akarnya gitu ya, supaya dia itu lebih lebat akarnya gitu. Karena nggak semuanya itu naik ke atas. Itu dengan cara sistem saya berikan kawat di sini biasanya. Kalau enggak saya kasih di ujungnya sini. Iya. Itu kan Mas Bagus Channel ini menggunakan teknik babon singkong ya. Iya, betul. Nah, kalau metodenya itu tadi sama ya, seperti stek berdiri gitu ya. Ini steknya sebetulnya enggak, karena ini kan ada 1, 2 seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Cabangnya banyak sih cabangnya ya. banyak. Jadi yang steknya ini justru saya tanamnya itu miring. Jadi ini yang batang utama kalau orang biasa menanam kan seperti ini. Saya akan menanam dengan cara sistem yang begini. Tapi di sini dalam kondisi sudah saya potong gitu. Iya. Kalau Mas Bagus Official biasanya menggunakan metode penanaman seperti apa? Stek tidur, stek berdiri atau bagaimana? Biasanya saya menggunakan stek berdiri. Oh, stek berdiri. Lebih praktis. Iya, benar Tinggal sekali. ditancepin gini. Apalagi kalau menanam dalam jumlah lahan yang besar, yang luas itu. Biasanya nih kalian ini pada nanam berapa luas sih? Kalau saya nggak luas sih, paling cuma 2.500 meter persegi. Keren sih. Kalau Masnya? Wah, aku 3.600 meter persegi. Keren. Ini sampean yang ditanam saat ini jenis singkong apa? Saya saat ini masih menanam singkong Jawa. Ini yang masih bagus-bagusnya singkong Jawa. Kebetulan kemarin baru panen ya. Dan saya seperti teman-teman semua untuk pemilihan bibitnya gitu ya, yang rapet seperti ini. Kemudian batangnya juga tidak terlalu kecil dan jangan terlalu muda. Itu sih yang kuncinya. Berbicara tentang singkong Jawa, kita kan ini membahas tentang perluasan dalam memilih bibit. Dalam pengamatan panjenengan itu lebih banyak kan singkong Jawa itu kan ada yang berbatang merah dan hijau. Nah, betul. Itu umbinya itu lebih banyak yang mana? Kalau menurut saya itu sama saja. Dua-duanya bisa banyak sama banyaknya gitu ya. Yang menentukan itu cara menanamnya dan juga perawatannya. Ketika kita menanam dengan baik, caranya juga benar. Kemudian kita rawat dengan baik pula seperti pupuk dan juga seperti kadar air yang ada dalam tanah itu harus selalu kita cukupi. Itu pasti akan menghasilkan buah yang melimpah. Gitu sih. Iya, yang penting tekstur tanah juga harus memadai ya. Jadi penting. Nggak boleh terlalu lengket. Kita cari yang bertekstur gembur lah ya. Iya, harus gembur. Terus juga kalau misalkan kita menanam di tanah yang padat misalnya ya, itu kan tentunya akan menyulitkan kita untuk panen gitu ya. Pada putus semua yang ada tuh di tanah. Di sini saya ada pertanyaan. Ya. Untuk yang menanam stek berdiri, menurut Mas Bagus Official ini tadi memiliki kedalaman berapa yang tepat dangkal, lebih bagus yang dangkal atau lebih bagus yang dalam? Kalau aku mungkin sedang-sedangan saja gitu, sedang-sedang. Terlalu dalam gitu ya? Nggak terlalu dalam, karena kalau nggak terlalu dangkal. Empat bekas pelepah itu juga kan nggak terlalu dalam ya? Nggak terlalu dalam. Apalagi kalau mata tunanya rapat-rapat seperti itu kan nggak terlalu dalam juga sih. Nah, kalau panjangnya bibit, kalau dalam versi Mbak Aista ini untuk menambah wawasan kita aja gitu, untuk memperluas. Itu berapa sentimeterkah yang harus dipersiapkan dalam prakteknya sampean di sawah sampean? Saya nggak perlu panjang-panjang ya, itu hanya akan membuang-buang bibit, itu mubazir guys. Jadi ya cukup seperti yang dikatakan Mas Bagus Official ini ya, cukup menggunakan, kalau saya cuma 3 mata tunas yang kita pendam. Kalau misalkan kita menggunakan stek berdiri ya, kemudian 3 mata tunas yang akan kita tampilkan atau munculkan di atas permukaan tanah. Hanya perbedaannya satu bekas pelepah saja ya sama Mas Bagus tadi ya. Betul sekali.
Oke guys, jadi sharing kita cukup sampai di sini. Nah, barangkali teman-teman punya pendapat kalian masing-masing, mungkin punya cara yang lebih ampuh gitu, gimana caranya tanam singkong biar bisa lebat gitu. Pasti akan kita praktekkan ya, kalau misalkan belum kita lakukan. Ya, mudah-mudahan nanti dengan cara kita collab seperti ini sesekali ya, nanti akan dapat mengedukasi sehingga nanti untuk para pendengar yang mungkin mau berbudidaya menanam singkong, harapan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih melimpah daripada biasanya. Iya, gitu. betul sekali. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.